Itu kan kita kalau mau dari Padang ke Jakarta kan kita ngelewatin Selat Sunda tuh. Iya. Di daerah Selat Sunda, tiba-tiba pesawat gue yang gue lagi terbangin itu udah mau menuju Jakarta, smoke. Smoke tuh asap di tengah cabin. Di cabin Di ada cabin asap? smoke, ada asap yang kalau dari posisinya kalau dari depan pesawat nggak bisa ngelihat belakang pesawat, dari belakang pesawat pramugari nggak bisa ngelihat depan. Oke. Full smoke. Panik lah, penumpang berdiri-berdiri, semua kita tenangin, lapor kokpit, ternyata akhirnya temen gue udah ketakutan banget tuh. Terus gue bilang, yaudah deh kita siap-siap aja. Mending kita ke mana, maksudnya kita nunggu di luar, tapi kita udah prepare gitu loh buat pergi dari hotel itu gitu kan. Udah, pas gue lagi minta temenin temen gue balik ke atas lagi buat ngambil barang-barang gue. Temen gue lagi bantuin prepare barang sambil panik, nggak ada suara gini, mau kemana? Halo teman-teman, malam ini ada cerita horor dari seorang ex pramugari nih yang ngalamin kejadian horor ketika dia bekerja, ketika dia terbang atau dia menginap di hotel-hotel ya. Jadi ceritanya ini banyak dan serem-serem banget, tapi sebelumnya kenalan dulu sama orangnya. Di sebelah gue udah ada Kak Fitra. Kak Fitra Eri. Hai. Bukan ya Kak Fitra ya, Fitra aja. Kalau Fitra Eri review mobil dong. Fitra Eri. Iya, ini pesawat beda. Kak Fitra, thank you udah datang ke sini nih Kak. Sama-sama, udah dikasih kesempatan cerita. Yoi, thank you pokoknya udah datang ke sini nih. Ini orang Bekasi nih Kak Fitra nih ya. Datang dari Bekasi juga, pokoknya ke sini. Nggak boleh disebut ya rumahnya? Jangan. Boleh, Galaksi. Oh, di Galaksi. Datang dari Galaksi ke Harapan Indah ya kan buat mau nyeritain ini. Kak Fitra, ini seorang pramugari waktu tahun berapa sampai tahun berapa Kak? Gue dari awal pramugari 2003. Udah lama banget. Ya. Pensiun dini 2014. Oke, 2003 ke 2014. Terakhir itu 2014. Tapi lumayan lama loh itu 2003. Iya, tapi pindah-pindah maskapainya, nggak satu maskapai. Oke. Ini ceritanya nanti kita nggak satu maskapai ya, Ya. maksudnya beberapa maskapai. Enggak, emang kalau pramugari itu biasanya ceritanya emang selalu loncat-loncat karena kan kejadiannya ya nggak di satu kejadian aja, Betul. biasanya banyak kan. Udah gitu waktunya biasanya berjarak. Iya. Dan ngomongin pramugari nih ya kan selalu erat dengan kaitannya ya udah dengan dunia perhotelan yang dimana Iya. itu memang udah pasti ya Kak ya, karena kan transit bener nggak sih? Iya, hotelnya itu aja. Oke, nanti bakal nyeritain yang di hotel juga. Ada. Nanti nyeritain yang di penerbangan juga ada ya? Ada yang di pesawat, ada. Ada yang pesawat juga? Oke, ini menarik ya. Seru-seru yang di pesawat. Penerbangan kemana waktu itu, masih ingat nggak? Ada yang Jakarta Surabaya, Oke. ada yang Jakarta Medan, ada yang Hong Kong Jakarta. Oh, itu ada. Ada. Kalau yang di hotel tuh hotel mana? Emang disebutin boleh ya? Nggak apa-apa. Banjarmasin. Banjarmasin. Oke, ini Kalimantan. kayaknya banyak ya cerita horor pramugari ini yang di hotel Banjarmasin. Ini ada lagi nih dari Kak Fitra nih. Ini ditahan dulu ceritanya kan, nanti diceritain detailnya gimana. Jadi buat teman-teman di rumah yang penasaran sama ceritanya Kak Fitra, nonton video ini dari awal sampai habis, jangan di skip-skip. Guys, sebelum masuk ke cerita, ada info menarik nih buat sahabat lonceng yang tinggal di Bandung dan sekitarnya. Kenapa? Karena di bulan Februari nanti ini kita bakal roadcast ke Bandung lagi. Jadi buat teman-teman yang punya cerita horor dan udah dipendem-pendem lama tapi belum ada kesempatan buat cerita, ayo deh kita cerita bareng di Bandung nanti. Caranya gimana? Caranya gampang banget. Nah, di bawah video ini tuh ada deskripsi. Tinggal kalian klik link yang ada di kirim cerita kamu. Lalu klik daftar jadi narsum.
Nah, abis itu otomatis langsung nyambung ke WA tim kita. Jadi nggak pakai ribet-ribet lagi ya. Atau buat yang sering main Instagram, kalian bisa klik link yang ada di bio Instagram kita. So, buat teman-teman yang tinggal di Sumedang, Majalengka, Ciwidey, Garut, Tasik, pokoknya yang masih kejangkau lah buat ke Bandung. Ayo, kirim cerita kalian dan cerita bareng sama kita di Bandung bulan Februari 2026 nanti. Sampai ketemu di Bandung ya. Kak Fitra, ini langsung kita mulai ya ceritanya. Boleh. Gue pramugari. Mulai awal karir gue itu 2003, ending di 2014. Oke. Nah, selama perjalanan gue jadi pramugari itu ada beberapa kejadian lah, mistis lah menurut gue. Jadi sekitar tahun entah 2004 atau 2005 antara itu ya. Iya. Gue terbang Jakarta, Surabaya. 1 jam 10 menit. Udah tuh flight, terbang. Kalau pramugari itu kan harus ada jaga di geli depan. Geli depan tuh nggak boleh, geli depan atau geli belakang tuh nggak boleh kosong. Harus ada yang pramugari yang standby. Posisi gue waktu itu jaga di geli depan. Geli itu pantry. Iya. Pantry, dapurnya pesawat. Gue lagi jaga, standby, terbang. Ada penumpang nih, cowok. Bapak-bapak lah, perawakannya agak gemuk, pakai topi baseball, celananya krem, celana krem gitulah. Mbak, mau ke toilet, dia bilang gitu. Dia Pak, silahkan, masuklah. Dia buka pintu toilet, terus dia sempat bilang sama gue, Mbak kalau pindah ke duduk di kursi belakang boleh nggak? Dia bilang gitu. Boleh Pak, kalau kosong silahkan pindah, gue bilang gitu. Nah dia masuk tuh ke toilet, kunci. Nah, sekian lama ada ibu-ibu mau ke toilet lagi nih. Oke. Ngantri kan, berarti karena ada bapak-bapak tadi. Ngantri. Gue bilang, bentar Bu, ada apa? Ada orangnya, gue bilang gitu kan. Terus nunggu. Nah si ibunya duduk nunggu di paling depan, kursi seat kosong. Jadi nunggu toilet kosong. Oke. Duduk aja gitu. Tapi lama nggak keluar-keluar nih si bapak-bapak yang tadi. Gue curiga lah, udah 10 menit. Gue takutnya bukan apa-apa, kan kalau lama di toilet bisa aja dia ngerokok. Gue ketok tuh, Pak, tok. Nggak ada jawaban lah dari dalam. Gue ketok lagi tuh 2 kali, Pak, tok. Nah, gue tahu itu penumpang masih di dalam karena apa? Karena masih occupied, merah itunya, kuncinya. Nah, kalau pintu pesawat itu bisa kita buka dari luar, kru bisa buka dari luar. Gue intip dong. Gue buka dari luar, ceklek, gue buka, kosong, nggak ada orangnya. Akhirnya gue suruh tuh ibu-ibu, gue pikir, gue salah, lupa, maksudnya biasa aja, nggak kepikiran apa-apa. Gue suruh, ibu silahkan, masuk tuh ibu-ibu ke toilet, udah, gue ngelanjutin kerjaan gue, ngitung makanan, nyatet apa yang gue kerjain, kan. Nggak lama dari situ, temen gue dateng, dia bilang, Fit, ada penumpang di belakang ini kayaknya nggak sadar, tidak sadarkan diri, maksudnya gitu. Posisinya tidur tapi ngompol, basah semua, jadi di celananya tuh basah, ngompol gitu kan. Ya udah gue cek dong ke belakang, gue ngikutin tuh, gue cek, gue panggil, Pak nggak bangun, Pak, sampai 3 kali, gue tepok juga pipinya, Pak, gue panggil, gue buka matanya. Pupil matanya udah mengecil. Aduh. Pupil matanya udah... Gue pernah belajar, maksudnya kalau penumpang pass away atau nggak gimana kan beda tuh pupil matanya. Gue cek nadi, nggak ada, no pulse. Gue cek sini, no pulse. Meninggal dalam hati gue gitu kan. Ya udah, tapi pas gue cek barang-barangnya dia, itu topi baseball yang tadi gue lihat ada di samping penumpang itu. Itu yang penumpang tadi apa bukan, cuman masih denial lah gue, masih ngurusin itu gitu kan. Udah report, telepon ke kokpit,
oke ada penumpang kayaknya pass away, bla 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 bla. Udah ngikutin prosedurnya, panggil dokter Nidit, kali aja ada penumpang, salah satu penumpang dokter, gitu kan. Dibikin announcement, ternyata nggak ada dokter di situ. Ya udah sampai panggil ambulan dan lain-lain. Udah tuh beres tuh penerbangan itu selesai, kita flight berikutnya kan. Tapi di flight berikutnya gue bengong. Maksudnya kayak, itu yang tadi gue lihat beneran penumpang itu atau arwahnya? Jadi kebayang-bayangnya tuh kayak arwahnya apa bukan ya? Karena kan pas dia masuk nggak keluar sama sekali kan dari toilet tadi. Dia izin ke toilet, terus nggak ada sama sekali keluar sampai tuh ibu-ibu masuk lagi sampai gue buka pintunya nggak ada keluar, ya udah. Dan lu pun nggak kemana-mana kan di situ? Nggak kemana di situ karena memang kan tadi gue bilang harus standby, nggak boleh ninggalin pantry sama sekali kalau di pesawat itu. Jadi lu tahu bener-bener siapa yang keluar masuk lavatory, harusnya kan lu tahu banget harusnya kan? Tahu banget. Itu di kota mana tadi? Kayaknya terbangnya Jakarta Surabaya. Itu kayak menuju Surabaya. Itu berarti masih di Jakarta ya? Iya masih di Jakarta. Iya Jakarta menuju Surabaya. Iya. Flight. Tapi untungnya kan cuma sejam ya. Sejam, jadi cepet lah penanganannya, nggak yang nunggu lama. Gitu. Terus ada lagi cerita. Gue pre-flight, kalau mau terbang kan pre-flight lah. Ada pre-flight tuh cek sebelum terbang, kayak misalnya dokumen, kargo, jumlah penumpang, manifest segala macam. Orang ground bilang, "Mbak, oke ya, tutup pintu, penumpang 110." Oke, tapi kita mesti cek dong, bener nggak 110 yang di atas pesawat? Gue ceknya manual, pakai counter, itu kan counter. Ini lu lupa tapi di bandara mana ya? Jakarta. Masih di SUTA juga? SOTA. Dari Jakarta, gue cek tuh 23, pokoknya cek gitu. Pas gue cek terakhir 111 mas, bukan 110, gue bilang gitu. Tapi di manifest 110 kok, di ground juga 110, dia bilang cek ulang, tek 111. Gue penasaran, temen gue suruh cek juga deh, lu dari belakang, gue dari depan ya. Jadi yang ada yang pramugari dari belakang ngecek ke depan, gue yang dari depan ngecek ke belakang. Kita match 111. Ya udah, berarti kan ada penumpang kelebihan 1, berarti nyasar dong. Penumpang nyasar apa harusnya terbang kemana, nyasar ke pesawat kita. Announcement, ini penerbangan menuju bla 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 bla, kota mana gitu kan. Nggak ada yang komplain juga, bener. Ya udah, akhirnya daripada delay, tutup pintu. Gue masih penasaran bang, di atas udah terbang kan sebenarnya. Gue hitung lah di atas, penasaran, gue hitung 110. Bener, lebih. 110. Tadi lebih berapa kali? Maksudnya temen gue cek 111, gue cek juga kan 111. Pas udah di atas terbang 110. Ya udah, berarti udah kita salah ngitung kali, gue bilang gitu kan. Udah, pas landing di kota tersebut, gue lihat di kargo kan kelihatan tuh kalau dari jendela pesawat kan kelihatan tuh kargo keluar masuk. Gue lihat tuh bau peti jenazah. Emang ternyata pas gue cek di manifest kargonya, emang kita bawa kargo itu peti jenazah gitu. Oh, gue bilang berarti ada yang numpang kali. Emang suka kayak gitu, gosip kru. Emang suka lebih satu ya kalau bawa jenazah. Apa namanya? Bawa jenazah apa? Ya kargo human remain ya. Iya. Ada itu kan ditaruhnya di bawah. Lebih satu. Jam berapa kejadiannya, masih inget? Enggak, masih paling kalau nggak siang sore. Masih sore loh? Iya, tapi ya ini gitu. Tapi memang benar ya, banyak ya kejadian kayak gitu ya? Nggak cuma di maskapai Kapitra aja ya berarti ya? Iya. Oke, penanganannya gimana kalau lebih biasanya mereka? Biasanya kan beda-beda. Penanganannya announcement itu, ini penerbangan menuju sekian, menuju ke kota mana, terus flightnya disebutin, nomor flightnya. Kalau misalnya nggak ada komplain, ya berarti memang udah bener itu penerbangan itu, gitu. Mau gimana? Kan nggak mungkin dicek satu-satu. Ya, kayak gitu ya. Penumpang ratusan, nggak mungkin dicek satu-satu manifest, boarding pass-nya kan. Bener. Ngejar waktu. Lu pernah denger ini nggak sih bang? Kayak orang indigo pernah denger nggak? Pernah. Nah, iyalah. Gue punya temen, dia nggak pernah ngaku indigo, tapi dia pernah bilang gini. Jadi gue terbang nih
kayak Jakarta Medan. Ini ada bayi 6 bulan nangis terus selama penerbangan, dari mau terbang sampai flight itu, selama flight tuh 10-15 menit nangis tantrum bayi. Mana Jakarta Medan lagi Jakarta lama Medan ya. lama. Terus gue berusaha nenangin kan. Lu tau air sickness bag kan Bang? Ya tahu. Ya kantong muntah, Ya. kantong muntah buat penumpang tuh. Itu sampai gue bikin balon tuh, gue karetin, gue tiup, gue bikin balon, gue main-mainin tuh ke si anak itu, tetap aja nangis, nggak bisa berhenti nangis gitu kan. Terus ada temen gue bilang, nyolek gitu kan, terus bilang gini, percuma lu diemin tuh anak, dia bilang, tuh anak lagi digangguin sama cewek, cewek tak kasat mata, dia bilang gitu kan. Ini temen lu pramugari juga? Pramugari juga. Oke, tapi lu nggak tahu juga. sebelumnya Tapi dia. gue nggak tahu kalau dia bisa ngeliat gitu kan. Terus gue bilang, emang digangguin apaan? Gue bilang gitu kan. Itu sebenarnya digangguin ada cewek. Dia bilang Kunti, dia bilang gitu kan. Itu dia nyubit-nyubitin si pahanya tuh bayi, dia bilang gitu. Gue pertamanya nggak percaya, masa iya sih? Gue bilang gitu. Kalau lo nggak percaya, dia bilang kalau lo nggak percaya ntar lo lihat deh pas kita landing. Lu lihat deh, pahanya dia kalau biru-biru berarti bener dia dicubitin, dia bilang gitu. Emaknya gimana nggak tahu tuh? Ya nggak tahu, gue juga nggak percaya. Tapi pas ketika landing, kan landing nih, kan penumpang kan turun tuh di pintu gitu. Gue jadi kayak iket tuh, ingat gitu. Gue liatin tuh paha bayi dari belakang tuh kan turun satu-satu. Gue liatin pas udah mendekat tuh ke arah gue liatin bener dong Bang, biru. Pahanya biru tipis gitu, kayak memar gitu kan. Berarti bener ya? Beneran biru iya. dong? Dan sebelah gue kan si teman gue itu, gue begini, tau gak sih Bang, kode gitu, bener, dicolek gitu. Ya emang iya, dia bilang dari tadi tuh digangguin, dia bilang cubitin gitu lah, dibecandain, dicubitin, makanya dia nggak bisa diem, percuma lo diemin mau gimana juga, dia bilang. Kita juga diem sendiri kalau sejalan-jalan nangis itu nggak berhenti ya? Enggak, maksudnya kayak 30 menitan lah, cuman kan kasihan, maksud gue cuman kayak ya udah sebagai pramugari mau diemin lah, bercandain atau nggak gimana. Nangisnya pas dari mana? Pas sudah terbang? Dari pre-flight, dari pas boarding. Oke, itu dari udah boarding nangis udah nangis, dari duduk udah nangis, take off udah nangis, sampai terbang pun nangis. Nah itu pas posisi udah terbang, ya gue coba diemin, bantuin ibunya, kan ibunya kayak udah stres kali ngelihat anaknya nangis melulu. Berapa menit kan kasihan. Gue sebagai kru ya udah coba mau bantuin, cuman ya nggak bisa apa-apa, ya tetap nangis. Ada juga nih Bang, lu inget ini nggak yang banjir 4 tahun sekali itu, yang airport, akses ke airport tuh banjir lumpuh, gitu. Ya? Lumpuh. Itu kan kalau kru pokoknya nggak bisa nyampe lah airport, nggak bisa nyampe ke bandara karena lumpuh airport. Di saat itu pramugari yang udah standby di airport nggak boleh pulang. Oke. Karena harus jalanin schedule yang udah ada, karena kru yang baru tuh nggak bisa nyampe ke bandara. Akhirnya kita nginepin di airport terdekat supaya besok terbang dari airport terdekat aja, nggak usah ngelewatin akses banjir gitu. Gua sama temen gue nih berdua nginepin di belakang bandara, ada hotel. Suta nih? Di Suta, tapi di belakangnya. Oke, ini kan banyak nih hotel di sana. Iya banyak. Pokoknya adalah salah satu hotel. Iya. Gue naik taksi tuh. Jam berapa kondisi waktu? Wah malam, 7, jam 5 nyampe hotel, check in jam 6 lah ya, udah check in, udah tuh masuk lobby, check in, lala beres-beres, sekitar lantai 8, 7 gue lupa, naik tuh ke atas, naik lift. Nah liftnya tuh ada 2 nih Bang, kanan kiri liftnya. Pas udah di lantai tujuan gue, kamar gue, lift sebelah gue tuh udah kebuka duluan. Keluar pilot 1. Baru lift gue nih kebuka, tapi gue udah lihat dulu punggung tuh pilot jalan, bawa troli, bawa kopernya dia jalan. Gue sama temen gue, ih ada pilot tuh, pilot mana? Kejar yuk, gue bilang gitu kan. Gue ngikutin di belakang pilot itu. Kenapa kok kejar yuk?
Ya kan sama-sama kru bang. Oh. Sama-sama kru, maksudnya kayak ya lo selamat malam, apa gitu loh. Terus jalan, dia ke kanan, belok. Cuman gue posisi masih belakang. Pas gue mau belok lagi ke kanan, ternyata reservoir. Jadi nggak ada jalan di situ. Iya. Nggak ada jalan udah. Terus akhirnya gue yang sama temen gue, ya udah belok kiri. Emang jalan kita ke kiri, kamar kita ke kiri. Ya udah ke kiri. Udah masuk kamar, gue mandi. Terus gue selesai mandi, gue nonton. Jadi posisinya nih kamar mandi. Ini ruang lobby, ruang nonton gitu loh. Gue nonton di situ. Temen gue akhirnya mandi. Abis gue mandi kan, gue lagi nonton. Posisi kamar mandinya tuh, ini kamar mandi, ini ruang TV. Oke. Tapi temen gue mandi, pintunya nggak ditutup bang. Kenapa tuh? Ya nggak tahu. Takut kali dia. Mungkin ya nggak tahu. Pokoknya pintunya nggak ditutup. Cuman, lu tau gak sih curtain yang buat mandi tuh, yang putih, yang plastik. Iya. Nah, cuma ditutup itu yang bagian showernya doang. Oke. Tapi wastafel kaca gitu kan kelihatan kalau pintu dibuka. Udah, pokoknya dari POV gue nih ya, gue dengar dia bilang, Pit, dia teriak panik gitu kan. Terus gue bilang, woi, gue bilang gitu. Udah, terus dia cepet-cepet tuh mandi. Gue juga nggak tahu alasannya kenapa dia cepet-cepet mandi, kayak orang gelisah. Gue tahu nih orang gelisah. Udah selesai, makan malam, tidurlah kita. Pas tidur, dari POV gue lagi, dia pakai headset, tapi suara musik kenceng banget, sampai kedengeran di gue sebelah. Jadi bednya itu satu, yang yang queen. Jadi dia mepet tidur, tapi kedengeran tuh bunyi musiknya. Udah, tidurlah malam. Nah pagi-pagi pas gue bangun, gue kebangunnya bener-bener capek badan gue, terus kayak lemes banget. Jadi tuh gue gini bang, jadi tidur tuh gue mimpi di hotel itu, mimpinya mimpi banjir. Tapi banjirnya yang masuk ke hotel. Wow. Tapi lokasinya lokasi itu. Hotel itu posisinya di lantai gue, tapi di koridor. Gue lari-lari di koridor, lari-lari. Terus semua bangunan retak. Gue kayak menyelamatkan diri sendiri gitu loh di mimpi gue. Sampai gue bangun, makanya gue bangunnya kayak capek. Udah, terus gue bilang ke temen gue bilang, gue tidur tuh nggak antara nyenyak dan nggak nyenyak karena gue capek nih bangun, karena gue mimpi, gue ceritain tuh mimpi gue. Dia yang kayak, serius lo mimpi gitu? Gue juga mimpi yang sama, Fit. Dia bilang gitu, gue mimpi kayak banjir di hotel ini. Pokoknya mirip lah ya mimpinya. Udah, yuk kita cabut aja dulu dari hotel ini, karena perasaan gue udah gak enak. Akhirnya gue check out dari hotel itu, tapi kan kita nunggu taksi buat ke airport mau terbang. Nah selama nunggu taksi, dia cerita, lu tau gak kemarin gue kenapa teriak yang mandi itu? Jadi gue, kan gue mandi gak ditutup pintunya. Jadi dia ngeliat ada bayangan masuk, gue pikir itu elu. Jadi dia masuk tuh, ada cewek masuk bayangan, ngambil apa gitu di wastafel. Ngambil, tapi itu bukan tangan lo. Jadi tangannya panjang dan kukunya panjang-panjang. Gue tau kan kuku lo pendek-pendek, kukunya panjang-panjang. Makanya gue teriak, Pit. Terus lu nyaut kan, woi, suara lu tuh kedengerannya di jauh tuh di tempat TV. Dari situ gue tahu itu bukan lo. Makanya gue cepet-cepet mandi. Nah, kenapa gue pakai headset tidur yang lo tegur? Kenapa sih pakai headset tidur tuh pakai headset kenceng-kenceng? Gue kan tegur kan. Itu kenapa nggak? Gue ngeliat jadi di kamar ada jendela tuh bang. Di jendela dia ngeliat cewek itu lagi. Berdiri di jendela itu, berdiri aja tapi kukunya panjang-panjang di bayangan yang sama dia lihat di toilet. Tapi dia nggak cerita sama gue karena dia pikir takutnya gue takut gitu kan. Udah. Keren juga nih temen lu kayak. Iya, dari situ gue yang untung gak cerita gitu kan. Iya. Serem kalau gue tahu kan, gue takut juga, dia takut juga, chaos dong. Udah, akhirnya taksi datang tuh bang. Taksi datang, gue naik tuh taksi ke bandara. Supir taksinya bilang, Mbak, kok mau sih nginep di hotel sini? Dia bilang gitu. Emang kenapa? Kan terkenal angker. Dia bilang gitu. Ternyata gue juga nggak tahu sih. Cuman supir taksinya bilang gitu, kan terkenal angker. Pokoknya ada kejadian dia dengar beberapa tahun lalu ada kru yang di sini. Gitu. Nggak tahu kata dia. Gue sama temen gue yang, masa sih Pak? Iya denger pilot. Dia bilang gitu. Terus gue sama temen gue lihat-lihatan, jangan-jangan pilot yang kita lihat di itu. Oh iya yang pertama datang banget ya. Makanya gue kenapa gue ceritain itu, ya gue notice itu karena jangan-jangan pilot yang Gareth Cooper yang reservoir itu. Si supir taksi itu bilang ada pilot. Karena dia kan orang daerah situ bang. Kalau gue kan enggak daerah situ.
Jadi emang udah urban legend gitu loh. Ya, Maksudnya cerita sekitaran daerah situ. ada pilot Kalau hotel bundir itu, di situ ya. katanya ada yang bundir di situ. Dan dengar-dengar lot gitu. Ini gue cerita balik di awal-awal gue terbang ya, berarti sekitar tahun 2004. Oke. 2005 Deng, 2005 Bang. Oh, ini lo ada cerita yang kelupaan nih. Yang kelupaan. Jadi ownernya ini suka, jadi kita tuh kalau nginep bukan di hotel Bang, di mes. Owner yang maskapai lo yang lama Yang tuh? maskapai yang gue lama. Yang pertama kali gue terbang, pokoknya di mes, nginepnya nggak di hotel. Nah, itu udah agak-agak mau bangkrut, emang gue tahu maskapainya. Maskapainya Udah yang mau sekarang pun bangkrut. nggak ada kan? Udah nggak ada. Gosip di maskapai gue itu katanya di kota Medan mesnya mulai angker. Gue tahu dari kembaran gue, Fitri, dia pramugari juga. Jadi dia baru terbang dari kota itu. Kita kan sekamar nih di rumah. Dia ceritanya ini A B C D. Sampai gue takut Bang denger cerita dia. Karena takut dapat giliran gue terbang ke situ dong. Dan bener, belum selang berapa hari gue dapat schedule ke kota itu. Oke. Udah akhirnya gue terbang tuh ke situ. Cuma selama di pesawat was-was gue, bener-bener ketakutan. Dan gue cerita sama temen gue juga tahu dong gosip-gosip itu. Sampailah kita di Medan. Tapi yang temen gue nggak tahu, kata Fitri, biasanya yang digangguin yang mandinya terakhir. Nggak tahu gosip dari mana ya. Pokoknya beberapa kejadian yang kalau mandinya terakhir, biasanya itu yang digangguin ya. Gue nggak tahu sumber beritanya dari mana. Berhubung temen gue nggak tahu cerita itu, ya gue mandi duluan dong. Menyelamatkan diri sendiri. Menyelamatkan diri ya, takut sebenarnya. Cuman karena tugas nggak bisa dihindari, ya gue harus jalanin gitu. Gue mandi gitu kan. Nah di saat gue mandi, temen gue, jadi ini kamar nih Bang, kamar twin bed. Pintunya ada 2, pintu masuk sama di belakang ada pintu lagi. Tapi yang belakang tuh yang menuju area apa sih kayak cuci. Jadi teman gue di tempat tidur nih, lagi main HP kali ya. Dia ngelihat ada yang ngerangkak menuju dari pintu depan, ngerangkak ke bawah, ke kolong tempat tidur, sampai ke belakang yang gue tadi cerita pintu itu. Tapi punggungnya hitam semua kayak kebakar, hitam gosong gitu. Tapi gue posisinya kan lagi mandi, gue nggak tahu. Udah. Terus akhirnya dia mandi tuh. Oke, temen lu ngeliat itu nggak bilang apa-apa, nggak teriak? Teriak. Oh dia teriak. Teriak-teriak, cuman gue nggak tahu. Oh dia teriak. Oh, dia teriak-teriak, fit gitu kan. Cuman kalau orang gimana sih kalau lagi kayak gitu suka takutnya bukan saat itu Bang biasanya. Bukan saat itu. Jadi dia masih shock gitu loh. Nah, terus pas gue selesai mandi, dia akhirnya mandi tuh. Pas mandi dia teriak lagi. Jadi sebelumnya udah teriak, pas dia mandi teriak lagi, manggil nama gue. Gue bilang dia nanya ke gue, Fit, denger orang nyinden nggak? Padahal posisi kita kan di kota Medan, bukan daerah Jawa ya. Ada orang nyinden, dia bilang gitu. Gue bilang gue nggak denger orang nyinden, gue bilang gitu kan. Udah selesai mandi, kita siap-siap tidur tuh Bang. Siap-siap tidur twin bed. Kita masing-masing dong satu tempat pisah kasur. Gue tidur punggung-punggungan sama dia. Gue sebelah sini, dia sebelah sana. Oke. Pas gue udah merem gue, tiba-tiba teman gue teriak lagi, tapi loncat. Jadi dia teriak, loncat ke kasur gue. Prok gitu loh, loncat sambil meluk gue. Tidur jadi di belakang punggung gue gitu loh. Dikekep gitu. Dikekep gue. Ya udah gue pikir ya emang horor, mau gimana? Takut gitu kan. Lu nggak nanya ngapain sih lu? Enggak. Gue udah tahu dalam hati dia ketakutan. Oh, tapi lu pura-pura tidur. Pura-pura tidur nggak. Gue kalau nanya takut dia cerita, gue jadi takut. Oh, lu pura-pura tidur pas dia loncat ke kasur lu? Iya. Pura-pura nggak kebangun? Enggak, gue tahu. Maksudnya ya udah diem aja gitu. Nggak mau nanya. Karena kalau gue nanya pasti dia cerita dan gue jadi takut. Mending gak usah tahu. Nah udah, sampailah pagi nih. Breakfast dong, bareng mau terbang pagi kan. Breakfast bareng, terus gue ngecengin. Ih lu
ketakutan sampai meluk-meluk gue bilang gitu kan. Meluk, ya kan lu semalam loncat ke kasur gue, meluk. Dia bingung, enggak, gue nggak loncat, dia bilang gitu kan. Enggak, gue nggak loncat ke kasur lu. Enggak, semalam lu yang bilang ada orang nyinden, lu kan akhirnya ketakutan, terus lu loncat ke kasur gue kan, terus lu meluk gue tidur. Gue bilang gitu, enggak, gue tidur di kasur gue. Terus gue ya udah, gue langsung, hah? Ya gue nggak tahu dan nggak diklarifikasi. Iya bang. Jadi gue akhirnya pagi-pagi gue shock gitu. Terus siapa yang meluk gue semalaman? Serem banget, gila. Iya, Dinas Medan. Gila, gak ada yang meluk. Lama nggak nih meluknya? Ya lama sampai gue tidur. Sampai lu tidur? Sampai gue tidur. Anjir. Iya. Tapi memang dingin badannya. Tapi gue pikir dia ketakutan sampai menggigil, ngerti gak sih? Kan ada orang ketakutan sampai menggigil gitu, gue pikir dia nggak ada yang aneh, baunya apanya nggak ada yang wanginya, nggak ada yang beda. Enggak. Badannya juga nggak ada yang Enggak. beda. Cuman dingin aja, tangannya kan gini tuh, dingin aja, dingin. Wah gila kak. Iya, gue pikir. Dipeluk setan. Jadi gue yang di prank dong. Ya udah gitu. Oh, sebenarnya emang dari awal tuh Dimas kayaknya emang lu udah diincer kak. Lu mandi pertama, mandi pertama biar nggak kena. Malah gue yang kena ya. Iya, malam dia nyariin lu, mana nih orangnya? Ah ini nih, lagi tidur dikekang langsung. Ada lagi nih bang, gue terbang ke kota Banjarmasin. Tahun berapa nih, masih inget gak? Nggak inget. Oh lupa ya? Lupa. Ya pokoknya rentan 2003 sampai 2014 itulah ya. Oke. Terus itu kota Banjarmasin. Nah kebetulan hotelnya itu model guest house. Di Banjarmasin guest house yang 2 lantai gitu. Hari itu lu udah flight terakhir di Banjarmasin tuh. Terakhir, jadi gue udah ke kota A, kota B, jadi badan gue udah capek banget memang. Terakhir di Banjarmasin. Terakhir namanya Ron, roll overnight gitu di Banjarmasin, gitu. Di guest hotel, house. Di guest house. Jadi ya hotel tapi guest house bentuknya, jadi kayak apartemen. Kamarnya 2, jadi yang satu kamar di bawah, yang satu kamar di atas. 2 kamar tapi 2 lantai gitu. Oke, ini terkenal nih hotel nih. Ini emang sering diceritain sama pramugari nih. Ya mungkin ya. Yang di Banjarmasin nih, ya. Kebetulan 2, jadi kan ini kita terbang satu set kru kan berempat, tapi yang 2 orang sana. Oke. Jadi pulang. Jadi yang posisi di guest house itu gue berdua doang nih. Oke. Ya kan, paham kan? Nah, yang satu tidur di bawah, gue ngambil kamar atas. Kita masing-masing satu kamar. Oh, nggak gitu. nyampur? Nggak nyampur gue sama dia. Pas nyampe, kita ke kamar masing-masing kan. Oh, gue sempet, toiletnya cuma 1 bang, di bawah. Di atas tuh nggak ada toilet. Jadi gue ke toilet, gue denger di sebelah, kamar sebelah, ada yang renov. Tuk-tuk gergaji, tuk-tuk gergaji gitu kan. Gue sempet kayak, pasti malam gue nggak bisa tidur nih, gue bilang gitu kan. Kerjanya malam-malam banget. Nggak, itu masih sore gitu. Oh, itu masih sore? Terus gue komplain sama temen gue, ini kita nggak bakal bisa tidur nih, pasti berisik, gue bilang gitu. Terus temen gue bilang, kalau ngerenov nggak sampai malam Fit, dia bilang gitu. Biasanya malam udah nggak ada yang kerja, jadi kita bisa tidur nyenyak, dia bilang gitu kan. Oh ya udah, tidurlah gue malam-malam. Cuman ilalahnya malam itu yang nggak biasa, gue nggak bisa tidur bang. Sampai dari jam 11, jam 12, sampai jam 1 gue nggak bisa tidur. Karena apa? Di plafon gue, atas kamar gue berisik, kayak ada musang. Kok berisik lah, gue nggak bisa tidur. Bubuk-bubuk binatang gitu loh, berisik. Gue lihat jam berapa ya, di atas jam 12 gitu, gue denger temen gue masih bikin teh. Gelas tuh, ngaduk gelas. Terus ngambil air di dispenser, gledek kedengeran tuh. Terus ke lantai atas tuh. Kan jadi guest house-nya tuh kayu semua. Jadi kalau orang jalan pasti kedengeran tuh cek ke lantai atas. Nah, depan kamar gue ada lemari buat naruh sendal hotel. Itu dibuka, ditutup. Dibuka, ditutup. Kedengeran sama gue. Akhirnya gue bilang gini dalam hati, nih belum tidur nih si temen gue message, gue bilang lu belum tidur, maksud gue kalau belum tidur ya udah kita ngobrol aja gitu di luar, nggak dibalas-balas sama dia, gitu kan, apa udah tidur apa belum ya gue nggak tahu kan, sampai akhirnya si hordengnya itu ada yang buka tutup juga, jadi hordeng
Jadi itu di atas itu ada jendela luas tuh bang, lebar. Tapi hordengnya hordeng zaman dulu yang masih di grendel gitu, krek gitu kan. Nah ada yang buka tutup, itu kedengeran di gue. Ini pada yang mainin hordeng nih, makin gue nggak bisa tidur. Tapi sebenarnya feeling gue udah nggak enak tuh bang di situ. Kayaknya nggak mungkin deh temen gue untuk jahil kayak begitu tuh hampir nggak mungkin gitu kan. Terus gue akhirnya ke toilet aja lah, maksudnya buat pipis. Terus gue akhirnya mau tidur. Nah pas gue keluar gue keluar kamar, gue lihat hordeng tertutup rapat gitu kan. Oh berarti nggak ada yang mainin nggak ada yang mainin kerten dong. Gue pipis lah ke bawah, turun kan karena toilet cuma satu di bawah. Gue pipis di situ. Kenapa gue takut? Karena masih ada yang kerja. Lo notice tuh masih ada yang kerja, karena kan kata temen gue kalau tengah malam nggak mungkin ada yang kerja. Memang harus tengah malam nggak boleh. Ya makanya itu masih ada yang maku gergaji. Dari situ gue mulai takut. Dan gue nggak mau takut sendirian. Gue akhirnya bangunin temen gue tuh ke kamar. Bangun, gue nggak bisa tidur. Gue bilang gitu, bangun dong, gue nggak bisa tidur nih. Gue bilang gitu kan. Temen gue bangun. Gue ceritain apa yang gue alamin. Dia nggak ngerasa ngelakuin itu, kayak bikin teh, buka tutup pintu jendela pintu sendal itu loh, yang sendal rak hotel itu dia nggak ngerasa. Karena dia penasaran, gue suruh ya udah ke atas aja lihat. Pas gue sama dia ke atas buat ngecek, betapa kagetnya gue, itu jendela hordengnya tuh kebuka lebar. Tadi kan terakhir gue lihat sebenarnya ketutup gitu, makanya gue nggak ada yang mainin hordeng dong. Itu kebuka lebar. Gue bilang, hah? Kok hordengnya kebuka sih? Temen gue bingung. Kebuka lah, emang kebuka dari awal kita datang emang kebuka. Dia bilang gitu. Enggak. Gue bilang, ini hordeng tadinya ketutup. Gue lihat terakhir tuh ketutup yang gue mau ke toilet. Gue bilang gitu kan. Gue ngibrit bang, ke bawah. Dia ikutan ngibrit tuh. Gara-gara gue ngibrit ke bawah, kita ke meja makan. Di meja makan, gue cerita sama dia. Akhirnya gue bener-bener cerita detail apa yang gue alamin. Tapi temen gue denial. Dia bilang gue halu karena gue nggak tidur. Lo nggak tidur, makanya lo halu. Itu hordeng memang kebuka, Fit, dari awal kita datang. Soalnya gue videoin, dia bilang gitu. Gue videoin kok dari awal, dia bilang gitu kan. Dia sampai kasih lihat videonya, video kayak ala-ala ngevlog gitu loh. Kita udah nyampe di guest house, bikin story IG bikin story, pokoknya bikin story gitu. Terus masa sih gue sampai lihat gitu kan? Iya ya, emang kebuka. Gitu, apa gue halu? Gue bilang, tapi gue nggak halu, gue ngeliat tuh hordeng ketutup dari awal. Gue meyakinkan dia lah, pokoknya gimana pun gue meyakinkan. Terus dia sompral bang, dia bilang, kalau bener, ayo kita ke atas. Dia bilang gitu, dia sompral, kalau bener ayo kita ke atas. Ini kan tadi kita lihat kebuka nih berdua hordengnya. Kalau nih kita ke atas berdua sampai ketutup, gue percaya kalau nih guest house ada hantunya. Dia bilang gitu. Ya udah, ayo, gue bilang gitu kan. Gue akhirnya sama dia ke atas, tapi gue berharap. Iya, tapi gue berharap beneran itu jadi kenyataan karena temen gue sompral gitu loh bang. Gue berdua lah ke atas tuh. Bener pas kita lihat berdua ke atas hordengnya ketutup. Dan nggak kan yang di hotel itu kan kita berdua doang, nggak ada siapa-siapa lagi. Bener-bener ketutup. Dia di situ langsung gemeteran bang. Gemeteran. Check out hari ini juga kita check out kita ke airport hari ini juga, mending kita tidur di airport. Dia bilang gitu. Mending kita tidur di airport. Aduh check out gimana, orang belum jam check out. Udah kita turun lagi dong berdua ke bawah. Turun berdua kita kepikiran gitu bang. Terus gue bilang yaudah deh kita siap-siap aja. Mending kita ke mana, maksudnya kita nunggu di luar. Tapi kita udah prepare gitu loh buat pergi dari hotel itu gitu kan. Udah pas gue lagi minta temenin temen gue balik ke atas lagi buat ngambil barang-barang gue. Kita kan masukin ke koper tuh bang, barang-barang gue kan masih berantakan. Kayak charger, handphone, seragam. Mau diberesin, beres-beresnya maksudnya dandannya di kamar di bawah. Pokoknya dandannya di bawah. Pokoknya yang penting barang-barang gue turun dulu. Iya, save dulu ya. Save dulu. Itu temen gue lagi bantuin prepare barang sambil panik. Ada suara gini, mau kemana? Suara anak kecil. Gue sama dia langsung lihat-lihatan. Gue pikir suara anak kecil. Mau kemana? Tapi suara kayak ngejek. Gue sama temen gue yang lihat-lihatan gitu. Gue pikir gue doang yang denger. Nggak tahu temen gue juga denger. Jadi kita sama-sama denger. Bukan gue doang. Berarti gue nggak halu. Itu koper langsung gue tutup. Ngibrit ke bawah. Gue turun ke bawah. Udah bener-bener, terus di bawah nge-freeze bang, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak kayak yang dicerita-cerita. Lu pernah nggak sih nonton film horor,
check out sekarang juga, check out sekarang nggak bisa juga bang, nge-freeze. Ini gemeteran kaki, Iya, karena bener. bener denger suara, denger apa sih, ada buktinya, bukti yang hordeng, ketakutan berdua. Terus akhirnya gue mutusin, kita mandi deh, kita buat mandi, make up, pakai seragam, udah check out. Mending nunggunya di lobi, kan rame bang kalau di lobi gitu kan. Udah, pas mandi, siap-siap mau dandan nih bang. Pas mau make up toolsnya temen gue nggak ada di koper, hilang. Pas buka koper mau make up, mau ini nggak ada ininya, make upnya. Bahaya banget. Iya, kemana make up gue, cari-cari nggak ada. Akhirnya pakai make up gue tuh. Cuman daripada sepi, gue mau nyalain TV dong. Sambil nyari-nyari ini remote kan, nih sofa nih, ini tempat remote kan. Nggak ada remote di situ. Gue cari-cari sampai ke dapur, nyari ke dapur. Nggak taunya di sebelah kompor remote TV dan alat make up temen gue. Ya. Ada di situ dua-duanya. Hilang. Udah fix, gue bilang nih pasti hantunya anak kecil yang jahil. Dari situ udah semakin fix kalau kita diteror lah malam itu. Bener-bener full teror ya. Full teror. Terus mengingatnya, make up hilang, remote hilang, Hordeng dimainin. Udah, terus akhirnya siap-siap bener-bener cabut. Subuh cabut, kita nongkrong di lobi bang, buat terbang jam 8 pagi. Tapi kita udah standby di tempat breakfast sampai jam 8, sampai kru-kru yang lain ikutan nyamper ke situ. Berarti nggak tidur dong malam itu? Nggak tidur gue, temen gue sempat tidur sih bentar. Masih nanya lagi dia mau kemana? Mau kemana? Lu kira? Kalau udah takut biasanya frekuensi ininya ngedrop, jadi ini sih malah makin. Tapi di Banjarmasin ini emang serem sih. Karena udah di Lonceng itu ada beberapa ya, ada berapa pramugari lah. Pasti stop flight ke Banjarmasin terus nginep di hotel itu yang jangan hotelnya sama lagi. Iya makanya mirip guest house gitu ya. Iya. Gitu. Jaya bisa jadi sama. Bisa jadi sama karena kan ya rata-rata pramugari kemana lagi biasanya kan situ. Iya, situ lagi. Oke, berarti ini udah semua ya kejadian horor ya. Kak Fitra, ada nggak kejadian selain horor nih yang rare lah, yang epic nih menurut Kak Fitra selama Kak Fitra jadi pramugari? Ada, tapi bukan horor ya? Iya, jangan yang horor kali ini, yang random aja, yang epic gitu, yang epic tapi teringat ya? Iya, masih ingat. Teringat, oke. Gue terbang Hong Kong Jakarta. Hong Kong menuju Jakarta. Jam 1 sampai jam 5 pagi landing, 5 jam kan penerbangannya. Jadi gue bawa pasien ODGJ. ODGJ. Cuman di tengah-tengah flight obat penenangnya habis. Ini pasien sendirian? Pasien sama dokternya. Sama ada dokternya gitu kan, ada pendamping, ibaratnya ada pendamping. Cuman dosisnya gue nggak tahu gimana, di tengah-tengah mungkin habis kali ya. Jadi dia pas di tengah-tengah flight tuh bang, dia berdiri, terus dia kayak ngasih pengumuman, penumpang semua di sini kita tidak akan selamat. Jadi gini loh posisinya, gue lagi udah nggak ada kerjaan, tinggal nunggu aja, nunggu prosedur-prosedur lain gitu kan. Tiba-tiba penumpang ngamuk di tengah-tengah, dan gue taunya juga dari penumpang lain, ngerti nggak? Jadi kayak, Mbak ada penumpang ini marah-marah, dia bilang. Tapi gitu. Pakai bahasa Indonesia ngomongnya? Iya, emang orang Indonesia. Orang Indo ya? Orang Indo. Jadi dia berdiri di tengah-tengah penerbangan, bilang, kalian semua tidak akan selamat di penerbangan ini, karena pesawat ini akan jatuh, dia bilang gitu kan. Dan itu kita lagi diterbang. Jadi penumpang juga pada takut, gue pun takut gitu. Jadi ya, obatnya kayak udah ini. Terus ditenangin sih sama dokternya, nggak tahu gimanain, kita tenangin aja. Intinya dia ngasih pengumuman, dia bilang dia melihat pesawat ini akan jatuh dan kita semua tidak akan selamat, bla bla bla. Tapi untungnya selamat sampai Jakarta juga. Iya. Aman, tapi sentosa. Wajar sih itu bikin takut gimana kan Ya, yang ngelihat orang agak-agak ya, orang gilanya, bener ya. Iya, takut. Oke, Kak Fitra, lu kan jadi seorang pramugari nih,
udah lama ya, maksudnya udah, dan lu berhenti pun ya udah dari 2014 lu berhenti kan, udah lama juga. Itu kan banyak, waktu pada masa lu jadi pramugari banyak emang maskapai yang tutup atau yang bermasalah nih karena beberapa insiden lah ya kan. Waktu itu pada masa itu lu nggak takut ya? Maksudnya nggak ada perasaan ngeri atau apa yang bikin lu berhenti gitu jadi seorang pramugari? Takut ada, karena kan kalau nggak meninggal, hidup pun cacat gitu kan. Yeah. Kalau ada apa-apa, cuman jadi gini loh, kalau kita terbang nih, ada yang namanya revise, schedule asli, atau enggak tiba-tiba mendadak terbang. Oke. Nah, kalau yang gue tahu nih, beberapa pesawat yang jatuh dan krunya hilang apa gitu, kalau gue cek dari denger-denger gitu, itu biasanya bukan schedule aslinya, Bang. Kayak udah, kalau dari segi mistis ya, dari segi mistis atau spiritual atau gimana, kayak udah ada datanya aja gitu namanya. Misalnya, harusnya gue terbangnya ke kota A, tiba-tiba gue di-revise atau enggak dipindahin ke kota B terbangnya gitu. Nah, biasanya yang pesawat crash atau enggak kenapa-kenapa, itu biasanya orang-orangnya yang bukan schedule aslinya, Bang. Oh, jadi memang rata-rata kalau yang crash itu bukan schedule asli? Bukan, jadi kalau dari beberapa yang kayak ada beberapa maskapai yang jatuh, kalau kita cek krunya, itu bukan schedule aslinya dia. Oh, biasanya iya, bukan schedule aslinya dia. Biasanya revise atau enggak schedule aslinya misalnya libur, tiba-tiba disuruh masuk. Oh gitu. Bukan schedule aslinya. Hampir semua sih kalau gue cek dari tanya-tanya bukan schedule aslinya. Termasuk yang kemarin yang di baru-baru kejadian yang di Teluk Karawang pun sama. Gue nggak tahu, kalau itu kan udah baru-baru ini ya, maksudnya itu kejadian yang gue masih aktif. Oh, yang pas masih aktif masih dulu aktif kan? Kayak ada beberapa orange, merah, biru. Itu biasanya itu teman-teman gue yang bukan schedule aslinya. Kan kita punya temen lah di situ. Karena emang kan waktu zaman lu jadi pramugari ini lagi masif-masifnya nih masalah di penerbangan kan, lagi masif-masifnya banget. Dan banyak beberapa maskapai masih banyak pas gue aktif tuh. Ada beberapa yang memang insiden ya kan masif banget waktu itu pas zaman lu nih. Iya, zaman gue. Nggak takut ya lu ya? Takut. Terus gimana pas ada beberapa kejadian itu? Pas lu lagi kerja? Ada juga? Gue terbang Jakarta Padang ke Jakarta jam 8 malam. Last flight. Bener-bener last flight, itu penerbangan terakhir. 1 jam 20 menit. Di Selat Sunda, itu kan kita kalau mau dari Padang ke Jakarta kan kita ngelewatin Selat Sunda tuh. Iya. Di daerah Selat Sunda, tiba-tiba pesawat gue yang gue lagi terbangin itu udah mau menuju Jakarta, smoke tuh asap di tengah cabin. Di cabin asap? Smoke, ada asap yang kalau dari posisinya, kalau dari depan pesawat nggak bisa ngelihat belakang pesawat, dari belakang pesawat pramugari nggak bisa ngelihat depan. Full smoke situ. Panik lah, penumpang berdiri semua, kita tenangin, lapor kokpit. Ternyata fire engine, Bang. Jadi engine tuh ada 2 tuh. Gue lupa yang engine kiri atau engine kanan yang fire. Ada fire engine, ada kerusakan lah gitu kan di situ. Terus singkat cerita, emergency landing lah, memutuskan buat pendaratan darurat. Di mana? Jakarta, karena memang udah di Selat Sunda, udah tinggal 20 menitan lagi ke Jakarta. Jadi bandara terdekat memang Jakarta, last flight itu. Emergency landing, briefing, maksudnya kita mau pendaratan darurat karena ada kerusakan mesin. Oh, di Jakarta pun udah dikabarin ya? Dia udah ngabarin Jakarta supaya mau pendaratan diduluin lah landingnya gitu. Bener. Terus penumpang juga udah dikasih tahu kalau kita mau pendaratan darurat. Waduh, anjir, chaos banget dong tuh di dalam. Dingin, Bang, kangen gue. Dia takut juga. Iya, terus gimana? Cuman gue nggak takut gara-gara temen gue kejer. Temen lu? Temen gue sama-sama satu profesi, kejar karena anaknya baru 3 tahun. Oh, jadi dia udah punya anak. Dia pramugari terus dia kejar. Tapi anaknya baru 3 tahun di rumah, jadi dia lebih kejar daripada gue yang ketakutan. Jadi gue udah nggak berasa takut lagi karena gue kan belum punya anak, jadi udah gitu kan. Gue nenangin dia. Gue teringat kalau misalnya kalau kejadian-kejadian gitu biasanya bukan schedule asli, nggak tahu lah, cocok logi aja gue mah, cocok logi. Terus gue tanya sama temen gue itu, lu schedule asli bukan? Gue tanya gitu. Schedule asli, dia bilang gitu. Gue juga schedule asli nih, gue bilang gitu kan. Dong.
kita aman, udah kita landing Jakarta selamat, gue bilang gitu. Sebenarnya kayak nenang-nenangin diri gue aja. Iya, buat positif thinking ya. Ya udah gitu kan, doa-doa aja. Tapi ya udah puji Tuhan sampai landing Jakarta Aman. aman. Cuman ya udah memang pas landing tuh gudubruk gitu loh bang. Iyalah. Gudubruk, landingnya nggak mulus di runway. Tapi gue dengar kayak udah ada ambulan, udah ada buat jaga-jaga ya. buat jaga-jaga, pemadam kebakaran ini itu udah ngikutin di belakang pesawat dan udah gue nggak tahu deh. Terus landing lah dengan selamat. Udah itu sih kayak cocok logi aja sih, mistis-mistis yang nggak mistis lah. Lu schedule asli bukan? Schedule asli bukan, udah iya. aman. Enak banget nyeplakinnya. Ya buat menghibur diri sendiri. Lu schedule asli bukan? Asli. Udah aman lu. Aman. Udah tenang. Kita landing. Udah tenang. Ini gitu doang. Oke, saya sudah ya ceritanya nih kayak gila keren. Serem-serem banget ceritanya dan nggak ada bisa kalau cerita horor dari dunia penerbangan ini ya. Pokoknya selalu ngeri, selalu serem dan thank you banget Kak Fitra udah nyeritain ini sama teman-teman di rumah. Moga-moga nanti kembarannya Kak Fitri mau main di sini nih nyeritain lagi. Tapi dia penakut. Lebih penakutan Kak Fitra lah kayaknya. Enggak, penakutan dia. Oh, penakutan dia. Ya moga Kak Fitri kalau nonton jangan cuma nonton doang Kak Fitri. Sini cerita bareng ya kan. Ya Fit serupit. Dan buat teman-teman di rumah yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa di like videonya, diklik tombol like-nya dan yang mau cerita juga datang langsung ke sini itu caranya gampang. Kalian tinggal klik link di deskripsi di bawah video ini. Itu bisa nyambung ke WA kita langsung ya. Ya di akhir video ini gue Gilang izin pamit, Kak Fitra juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.